Nah, kayak tadi kan teman-teman sudah mencari predikatnya, yaitu ada missed, ada juga kata was. Betul, dua-duanya ya. Was itu predikat, missed juga predikat. Nah, subjek dari missed adalah I, kemudian subjek dari was di sini belum ada. Nah, jadi kita butuh subjek untuk was. Nah, tapi karena nanti subjek predikatnya ada dua, otomatis kita juga kehilangan conjunction atau kata hubung. Nah, jadi teman-teman carikan A, B, C, D yang conjunction kemudian subjek. Nah, kira-kira berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, betul. Yang delta. That's right. Jadi jawabannya delta, teman-teman. Yang alpha di situ salah karena cuman ada subjek saja. Tidak ada conjunction, tidak bisa. Kalau yang Bravo malah ada conjunction saja, tidak ada subjek lagi, nggak bisa. Charlie juga sama, itu kata benda ya, teman-teman. Jadi cuman ada subjek tapi tidak ada conjunction atau kata hubungnya. Nah, berarti jawabannya yang delta di situ ada conjunction since, artinya karena, he di situ adalah subjeknya. Nah, kan nanti kalimatnya kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Jadi karena dia terlambat, saya melewatkan janjian ketemuannya. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Itu ya. Lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ternyata sudah habis teman-teman contohnya. Sebelum kita ke latihan buat teman-teman nih, mungkin ada yang pengen dipastikan dulu atau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita ke latihan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya aman ya, sudah cukup jelas ya. Oke, sekarang giliran teman-teman kalau gitu ke latihan. Jadi menerapkan yang sudah teman-teman pahami dari penjelasan saya tadi dan contoh latihan tadi ya, ke contoh soal latihan. Nah, untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya. Dan untuk suaranya saya mute dulu supaya teman-teman nanti bisa lebih konsentrasi dan fokus karena tidak ada suara yang bocor. Silahkan di sini ada satu soal. Seperti biasa waktunya 30 detik di pojok kanan atas. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat. Hmm. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat, di situ ada kata accumulate, mengakumulasi atau mengumpulkan gitu, teman-teman. Subjeknya adalah bears, gitu ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi tidak ada subjek predikat lagi. Nah, tapi kalau kita lihat di paling depan itu ada kata biggest, itu adalah conjunction atau kata hubung, teman-teman. Nah, kalau kita mau masukkan conjunction di dalam kalimat, maka kita nanti akan membutuhkan lebih dari satu subjek predikat. Nah, karena di soal sudah ada satu, maka kita butuh satu lagi di sini. Gitu ya, teman-teman cari subjek kemudian predikat. Nah, kalau yang alpha di situ ada subjek they, predikatnya adalah need, jadi kemungkinan yang alpha bisa kita tahan dulu. Kalau yang bravo ada predikat need, nah tapi nggak ada subjeknya teman-teman. Nggak bisa ya, kita juga butuh subjek di situ. Kalau yang Charlie, nah needs-nya di sini kata benda teman-teman, karena sebelumnya ada the-nya. The itu menandakan bahwa setelahnya itu adalah kata benda atau harus ada kata benda setelahnya sebelum dia nabrak bagian kalimat yang baru. Sebelum preposisi, sebelum predikat, sebelum apapun itu ya. Pokoknya bagian kalimat yang baru itu harus ada kata bendanya. Makanya need-nya di sini bukan kata kerja, teman-teman, tapi dia adalah kata benda. Seperti itu. Itu ya. Nah, di sini ada subjek tapi tidak ada predikat. Charlie tidak bisa. Kita butuh predikat juga. Kalau yang delta, nah there itu juga sama. There itu satu keluarga dengan the. Itu kata sifat, teman-teman. Lebih tepatnya dari keluarganya determiner. Lebih tepatnya lagi namanya possessive adjective. Intinya anggap aja itu kata sifat, gitu ya. Nah, kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda, terutama determiner seperti ini, kayak the gini teman-teman. Itu wajib ada kata benda setelahnya. Makanya needs-nya ini bukan kata kerja, tapi dia adalah kata benda. Nah, nanti kita akan pelajari the sama there ini di hari ke-6.
tentang kata sifat, gitu ya. Nah, intinya yang delta ini tidak bisa karena tidak ada predikatnya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang alpha tadi, teman-teman. Nanti kalau dibaca, because they need to store fat for energy, bears accumulate weight before hibernation. Jadi, karena mereka memerlukan atau karena mereka harus atau perlu gitu ya untuk menyimpan lemak untuk energi, para beruang itu mengumpulkan berat badan sebelum eh, tidur panjang, hibernasi gitu ya, teman-teman. Izin bertanya, Sir, kenapa to store bukan predikat? Nah, Mr. Angga masih ingat kata kerja itu ada yang tidak bisa jadi predikat. Atau gini deh, saya akan teman-teman boleh unmute, bantu saya ya sebelum saya menjelaskan. Teman-teman masih ingat nggak kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu kata kerja apa aja? Boleh buka catatan nggak apa-apa, teman-teman? Oke, di chat ternyata ada yang menjawab ya, yaitu verb ing, betul, tanpa auxiliary sebelumnya. Kemudian ada juga verb 3, betul. Dan satu lagi yaitu to verb 1. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa to store itu nggak bisa jadi predikat karena dia adalah to verb 1, Mister. Dan to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat. Oh iya, mungkin saya lihat di grup itu ada yang baru ditambahkan oleh admin ya, baru masuk hari ini. Hari ini adalah hari kedua. Jadi saran saya nanti teman-teman mohon mengikuti rekaman video dari hari pertama dulu. Karena hari pertama itu pondasi atau apa ya, basicnya. Jadi supaya teman-teman lebih mudah mempelajari hari kedua dan seterusnya. Hari pertama ini harus teman-teman pelajari dulu, harus kuasai. Dan kalau ada yang sudah dipahami mohon ditulis. Kalau yang belum dipahami ditanyakan dulu sampai paham, kemudian nanti ditulis. Seperti itu. Iya, jadi ini tidak bisa jadi predikat, Mister. Jadi kalau teman-teman menemukan ada verb ing sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, verb 3 sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, sama tuh verb 1 itu bukan predikat. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke, sebentar, saya mute kembali ya, teman-teman. Oke, saya hapus dulu coret-coretannya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng, teman-teman. Jangan takut salah dulu. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Bravo, dan juga jawaban Charlie. Nah, mari kita cek bersama ya. Ada juga jawaban Delta. Nah, berarti sudah lengkap, teman-teman. Nah, mari kita cek bersama. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di soal, di situ ada is. Subjeknya adalah the common dandelion. Kemudian ada predikat lagi yaitu may thrive, auxiliary verb ya, teman-teman. Subjeknya adalah it. Nah, karena di dalam kalimat ini ada dua subjek, dua predikat, maka kita membutuhkan conjunction. Gitu ya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang conjunction itu cuma dua. Kalau nggak alpha ya, sorry, maaf, maksudnya kalau nggak bravo ya delta, maaf teman-teman. Itu although saya bacanya malah yang huruf awalnya. Jadi although itu kelas katanya conjunction. Nah, but itu kalau dicek di kamus dia juga conjunction. Sedangkan despite itu kalau kita cek di kamus itu kelas katanya preposisi, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan even itu kelas katanya adalah keterangan. Nah, kita nggak bisa memasukkan preposisi ataupun keterangan menjadi conjunction atau kata hubung. Nah, sekarang pilihannya tinggal dua, antara Bravo atau Delta. Nah, teman-teman masih ingat, fanboy salah satunya but ya, itu tidak bisa diletakkan di awal kalimat.
Oke, nah jadi fix jawabannya adalah yang Bravo. Oke, although itu selain fanboy, teman-teman. Nah, jadinya nanti kalimatnya kalau dibaca, although the common dandelion is native to Europe, it may thrive in lawns and gardens globally. Jadi, meskipun bunga dandelion biasa atau umum gitu ya, itu asli dari Eropa. Nah, bunga dandelion itu bisa hidup di kebun dan juga, sorry, lawns itu halaman dan juga kebun di seluruh dunia. Seperti itu. Lanjut ke next number guys, silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng, jangan takut salah. Dan saya lihat ada jawaban delta, 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 semuanya menjawab delta. Oke deh, kita cek bareng ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada kata deals, subjeknya adalah hydrology. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi ya, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat, titik-titik di situ terletak di setelahnya dua objek, teman-teman. Di situ terletak di antara water distribution sama watershed management, ya kan? Nah, otomatis di sini kita membutuhkan conjunction, fanboys, untuk menghubungkan bagian kalimat yang sama. Dan benar saja jawaban teman-teman semuanya ya, yaitu yang delta. Kalau yang Bravo tidak bisa karena itu conjunction selain fanboys, teman-teman. Dan conjunction selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua SP. Artinya nanti kita membutuhkan SP satu lagi. Nah, di situ tapi nggak ada. Gitu ya. Jadi yang Bravo tidak bisa, teman-teman. Kalau yang alpha itu preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie itu adalah keterangan. Keterangan juga nggak sama ya, sama yang alpha itu juga keterangan. Maksudnya dia itu sama-sama nggak bisa menghubungkan dua objeknya seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Tadi saya pikir watershed itu verb, Mister. Oke. Nah, kalau misalkan dia verb, harusnya subjeknya sama gitu ya. Atau kalau nggak gitu, kita cari subjeknya kan nggak ada di situ, teman-teman. Ya kan? Misalkan watershed ini predikat. Katakanlah dia, karena dia present ya, ngomongin fakta, teman-teman. Katakanlah dia verb satu. Maka sebelumnya harus ada subjek kata benda jamak. Nah, di sebelumnya itu kan nggak ada kata benda jamak sama sekali, gitu ya. Yang ada cuman keterangan berupa preposisi diikuti kata benda. Nah, artinya ini bukan kata kerja atau bukan predikat. Seperti itu. Seperti itu gitu ya. Atau gini, misalkan fanboys itu menghubungkan dua predikat, Sir. Nah, yang dihubungkan harus sama, ya. Kalau sebelumnya verb SES, ya setelahnya juga harusnya verb SES karena subjeknya sama-sama hidrologi ini, teman-teman. Seperti itu. Kak mau tanya, despite itu artinya apa? Meskipun. Betul, despite itu artinya meskipun. Sama kayak although. Nah, cuman secara penggunaan beda. Despite itu preposisi ya, sedangkan although itu adalah conjunction. Seperti itu. Oke, artinya meskipun, Mister. Betul. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba lagi, jangan takut salah ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie, ada juga Bravo. Oke, Alpha, Bravo, atau Charlie? Mari kita cek bersama.
Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Di situ ada kata promotes, artinya mengangkat atau mempromosikan gitu ya. Kemudian subjeknya adalah democracy. Di situ ada conjunction even though, teman-teman, yang berarti kita membutuhkan lebih dari satu subjek predikat. Berarti kita butuh satu SP lagi ya. Kalau ditarik ke belakang, nah di situ ternyata sudah ada verb SES satu lagi yaitu answers. Artinya di sini kita hanya membutuhkan predikat saja, maksudnya subjek saja maaf. Kita hanya membutuhkan subjek saja. Gitu ya, cari A, B, C, D yang subjek saja, teman-teman. Kalau yang alpha di situ ada predikat lagi. Kita nggak bisa memasukkan predikat lagi karena predikatnya nanti double, teman-teman. Kalau yang bravo, nah di situ ada subjek. Kemungkinan jawabannya bravo. Kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie tidak bisa karena ada conjunction lagi. Sedangkan di soal sudah ada conjunction. Nah, kalau di dalam kalimat kita memiliki dua kata hubung atau dua conjunction, maka kita akan membutuhkan lebih dari dua subjek predikat. Jadi subjek predikatnya harus tiga, teman-teman. Sedangkan di soal subjek predikatnya cuma dua nantinya gitu ya. Jadi nggak bisa kita memasukkan conjunction lagi. Oke. Nah, kalau yang kalau yang delta, di situ ada preposisi by. Nanti akan merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang bravo ya. Nanti kalau dibaca, even though democracy promotes political participation, it by no means ensures equal representation for all citizens. Jadi, meskipun demokrasi itu mengangkat partisipasi politik, dia um, tidak, by no means itu satu kata, teman-teman. Artinya tidak. Dia tidak memastikan perwakilan setara atau yang sama gitu ya bagi seluruh masyarakat. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu karena nggak apa-apa kita belajar. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Di situ ternyata ada kata can digest. Kemudian subjeknya belum ada ya, berarti di situ kita butuh subjek, teman-teman. Di setelah koma itu ada predikat lagi, ada subjek lagi. Nah, berarti kita juga membutuhkan conjunction. Cari A, B, C, D yang conjunction, subjek. Nah, jawaban yang benar adalah yang alpha. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang bravo, sekali lagi, fanboys itu nggak bisa diletakkan di awal kalimat. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, cuman ada subjek. Nanti subjek predikat ada dua. Maaf, ini salah warna ya, teman-teman. Harusnya termisnya itu warnanya kuning. Maaf, ini saya salah mewarnai, nanti saya rubah. Jadi yang Charlie ini nggak bisa karena tidak ada conjunction ya. Kita membutuhkan conjunction juga di situ. Kalau yang delta ada predikat lagi, nanti predikatnya ada tiga, sedangkan di situ tidak ada conjunction sama sekali, tidak bisa teman-teman. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, because termites can digest cellulose, they are abundant in tropical rainforests, savannas, and grasslands. Jadi karena rayap itu bisa mencerna selulosa, mereka itu jumlahnya banyak di hutan-hutan tropis, savana, dan juga padang rumput. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, N yang di akhir itu menjebak ya. Nah, gini teman-teman, karena N yang itu mungkin ada komanya ya. Nah, kalau misalnya sebelumnya N itu ada lebih dari satu koma, maka teman-teman cek. Karena biasanya fanboys yang memiliki koma lebih dari satu sebelumnya, itu fanbase-nya menghubungkan lebih dari dua bagian kalimat yang sama. Contohnya di sini. Di sini fanbase-nya itu hanya menghubungkan tropical rainforest, kemudian savannas, dan juga grasslands. Setelahnya itu nggak ada SP, teman-teman. Nggak ada subjek predikat lagi. Berarti dia bukan menghubungkan dua SP. Memang fanbase, sekali lagi ya, fanbase itu kalau teman-teman nemu fanbase harus dicek dulu, dipastikan dulu. Itu fanbase yang menghubungkan dua SP atau hanya fanbase yang
menghubungkan bagian kalimat yang sama, misalnya subjek dengan subjek, atau predikat dengan predikat aja misalnya, atau objek dengan objek, keterangan dengan keterangan, dan lain-lain. Itu ya teman-teman. Jadi N-nya di situ hanya menghubungkan objeknya preposisi atau yang dijadikan keterangan seperti itu. Nah kemudian kalau pertanyaan conjunction and itu dihitung juga nggak Kak? Tidak teman-teman, karena setelahnya tidak ada subjek predikat lagi seperti itu. Kemudian bukannya sudah ada conjunction and ya di akhir kalimat. Nah sekali lagi, fanboys itu kenapa dibedakan dari conjunction yang lain selain fanboys? Karena ada penggunaan khususnya atau penggunaan unik teman-teman. Penggunaan uniknya adalah dia tidak selalu menghubungkan dua SP. Itu perbedaan ketiga tadi yang contohnya I love mangoes, oranges, and apa tadi? Durians katakanlah gitu ya. Nah, jadi saya suka apel, saya suka mangga dan durian. Nah, itu yang dihubungkan cuma apel, mangga sama durian, teman-teman. Subjek predikatnya cuma satu, yaitu saya suka atau saya menyukai seperti itu. Itu ya. Jadi kalau menemukan fanboys, teman-teman cek dulu. Pastikan dulu apakah fanboys itu menghubungkan dua SP atau bukan. Itu ya. Kemudian, Mister, kalau N termasuk conjunction nggak, Mister? Iya, conjunction, teman-teman. Tapi bukan menghubungkan dua SP gitu ya. Mister P, si N-nya itu nanti bukan jadi conjunction lalu sebagai apa? Dia conjunction, teman-teman. Cuman bukan conjunction yang menghubungkan dua SP. Gitu ya. Hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Namanya adalah parallel structure. Atau struktur yang paralel. Jadi kayak ada lebih dari satu objeknya, misalnya lebih dari satu. Keterangan lebih dari satu, dan lain-lain. Itu ya. Mister, kalau dua subjek predikat, fanbase-nya di belakang nggak dianggap berarti ya. Nah, itu juga bisa dipakai teman-teman. Fanboys itu pasti di tengah-tengahnya subjek predikat dengan subjek predikat. Kalau misalnya subjek predikatnya di sini, subjek predikatnya itu tiba-tiba N-nya di belakang sendiri sudah dipastikan itu N-nya bukan dua S. Nah, bentuknya tadi kan yang nomor dua, teman-teman ya. Yang kan tadi perbedaannya fanboys sama selain fanboys kan ada tiga. Nah, yang nomor dua tadi secara bentuk. Secara bentuk, fanbase itu hanya bisa diletakkan di antara dua SP dengan SP yang lain. Seperti itu. Nggak bisa dia terlempar di setelahnya SP, nggak bisa. Sama dengan conjunction yang selain fanbase, teman-teman. Conjunction selain fanbase itu setelahnya wajib ada subjek predikat lagi. Jadi nggak bisa conjunction fanbase itu terletak di paling belakang itu atau setelahnya subjek predikat yang terakhir nggak bisa. Jadi setelahnya fanbase, setelahnya conjunction itu harus ada subjek predikat lagi. Nah, tapi kalau fanboys teman-teman cek dulu seperti itu. Gitu ya. Tapi nanti kalau teman-teman udah terbiasa tuh enak sekali. Makanya saya selalu semangat untuk ajar, maksudnya membuat latihan-latihan supaya kalau teman-teman ada waktu luang, ajar aja latihannya teman-teman supaya terbiasa. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari pertanyaan, izin kalau penggunaan nor MI berarti nornya sebagai apa ya? Nah, kalau nor MI itu nornya sebagai, kalau nor MI aja ya, misalkan kita bilang, teman kita bilang saya tidak lapar. Nah, terus kita bilang nor MI. Nah, itu nornya sebagai keterangan. Ya, tapi kalau nornya itu menghubungkan dua SP ya dia conjunction. Jadi nor itu bisa keterangan, bisa nor itu kalau nggak salah dia cuma conjunction, teman-teman. Atau kita cek di kamus. Kalau neither baru, neither do I, neither I misalnya. Tapi kita pastikan dulu ya, takutnya saya salah, teman-teman. Kita cek bersama. Nah, betul. Oh, dia ternyata dia bisa jadi adverb, bisa jadi keterangan. Jadi kalau kita mau bilang saya juga tidak di kalimat nor am I, nornya itu adalah keterangan, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau misalkan ada dua SP, contohnya ini ya. I don't expect children to be rude, nor do I expect to be disobeyed. Nah, itu dia adalah conjunction, menghubungkan dua SP. Seperti itu. Kemudian Sir izin make sure, berarti and di soal ini tidak bisa dijadikan conjunction karena tidak menghubungkan antara dua SP. Betul. Maksudnya gini, tidak menghubungkan, maksudnya tidak bisa dianggap conjunction yang menghubungkan dua SP. Jawabannya iya. Jadi dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama atau paralel. Seperti itu. Soalnya di materi sebelumnya yang terjelaskan conjunction fanboys tidak selalu betul, conjunction fanboys itu nggak selalu menghubungkan dua SP, teman-teman. Contohnya ini, dia hanya menghubungkan objek dari preposisi in. Nah, preposisi itu wajib ada objeknya, teman-teman, yang nantinya dirubah jadi keterangan. Nah, kebetulan di sini objeknya ada tiga. Jadi, in tropical rainforest, in savannas,
and in grasslands. Nah, tapi karena in-nya kan udah disebut di awal, nggak perlu disebut lagi juga nggak apa-apa. Walaupun disebut lagi juga nggak apa-apa. Seperti itu. Gitu ya. Intinya diingat-ingat kalau teman-teman menemukan fanboys, itu fanboys dicek dulu. Seperti itu. Aku ngerti misalnya, tapi nggak bisa jelasin. Nggak apa. Jadi gini, teman-teman nanti gini, saran saya ya, setelah kelas mohon ikutin kembali review videonya sambil dicatat pelan-pelan. Misalkan saya ngomong apa, teman-teman paham, di pause. Teman-teman tulis apa itu. Lanjut, berikutnya di resume gitu ya, lanjut ke berikutnya, penjelasan berikutnya. Nah, kalau teman-teman sudah paham lagi, di pause lagi, ditulis dulu yang teman-teman sudah paham. Nah, ketika teman-teman menemukan atau menabrak yang belum paham, ditanyakan dulu di Japri. Gitu ya, nanti saya jelaskan lewat Japri, baru teman-teman sudah paham, baru ditanyakan. Nah, ketika teman-teman sudah paham tentang materi conjunction, ajar latihannya. Oke, okay? Untuk memastikan kalau teman-teman itu benar-benar sudah menguasai atau sudah paham. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu kita itu sepenuhnya paham atau tidak itu dari latihan. Nggak perlu menjelasin, kalau menjelasin tugas saya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman malah bisa menjelaskan ke orang itu bagus sekali. Itu creating atau teman-teman bisa meng-create, apa namanya, menciptakan sebuah penjelasan seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti saran saya itu tadi diikuti kembali rekamannya, kemudian ditulis apapun yang teman-teman pahami, dan kalau ada yang nggak paham ditanyakan dulu, jangan ditulis, karena percuma kita menulis yang kita nggak paham, nanti ketika kita membaca tulisannya pasti juga nggak paham gitu. Tapi kalau ditulis, kita sudah paham, ditulis, kemudian nanti kalau lupa tinggal buka catatan, itu nanti akan ingat kembali. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya dulu, jangan takut salah teman-teman. Dicoba dulu waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Sedapatnya jangan takut salah. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta, ada juga jawaban Alpha. Oke, mari kita cek bareng ya. Alpha, Charlie, atau Delta. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata over. Subjeknya adalah oxygen levels. Kalau ditarik ke belakang lagi, nah, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi ya, teman-teman. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat yang alpha, di situ ada kata benda lagi, teman-teman. Nah, kata benda lagi ini fungsinya sebagai apa nanti? Masa sebagai subjek? Kan nggak mungkin ya, karena nggak ada predikat setelahnya, ya kan? Kemudian apakah dia jadi jadi objek? Nah, objeknya apa? Sebelumnya tidak ada predikat, juga tidak ada preposisi. Nah, jadi yang alpha tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo di situ ada subjek the occurrence, kemudian tidak ada predikat lagi nggak bisa. Sorry, maksud saya gini, kalau ada predikat pun juga nggak bisa. Maaf teman-teman, ini saya ralat ya pernyataan saya barusan. Ada subjek, intinya dia ada kata benda. Nah kata benda ini fungsinya sebagai apa di sini tidak jelas. Kalau misalnya subjek setelahnya nggak ada predikat. Kalau misalnya objek sebelumnya nggak ada predikat juga tidak ada preposisi. Berarti kalimat nggak jelas nanti fungsinya jadi apa. Kalau yang Charlie, nah di situ ada subjek, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction, tidak bisa. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi ada conjunction fanboys dengan satu koma sebelumnya. Itu penanda bahwa fanboys itu menghubungkan dua SP. Gitu ya. Nah nanti kalau diartikan, level oksigen atau tingkat oksigen di atmosfernya bumi itu biasanya berada di sekitar 21%. Namun variasi dapat terjadi karena faktor-faktor seperti aktivitas gunung berapi atau perubahan iklim. Sir, jutu itu sebagai apa? Nah, kalau kita cek di kamus, jutu itu artinya karena dia adalah preposisi, teman-teman. Ya, dikarenakan atau karena gitu ya. Betul, itu adalah preposisi, teman-teman. Bukan conjunction ya, walaupun artinya sama. Jadi dia itu lebih ke apa namanya, teman-teman? Lebih ke eh,
maksudnya lebih lebih ke makna. Jadi lebih ke kelas katanya itu preposisi bukan conjunction. Jadi lebih sama dengan because of, bukan because. Walaupun artinya sama-sama karena. Gitu ya. Jadi due to itu bukan conjunction, teman-teman. Dia adalah preposition. Artinya sama kayak because of. Bukan because ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikut. Dan preposisi nggak bisa jadi conjunction, nggak bisa connect, teman-teman. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada jawaban Delta. Oke, ada juga Bravo, Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata face, artinya menghadapi. Ya, subjeknya adalah the Byzantine Empire. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nah di situ tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, tapi teman-teman, di sebelum titik-titik dan di setelah titik-titik itu ada dua susunan yang sama yaitu keterangan waktu. Nah, kalau ada dua susunan yang sama atau kita nyebutnya paralel, otomatis di sini kita membutuhkan conjunction dari keluarganya fanboys. Nah, di pilihan A, B, C, D, keluarga fanboys cuma satu, yaitu yang Charlie, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, ada N di situ. Sedangkan yang lain itu yang alpha misalnya, ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, tidak ada conjunction fanboys. Nggak bisa. Keterangan sama keterangan, ada juga more ini juga keterangan menghubungkan dua bagian kalimat yang sama itu nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, delta juga sama. Again itu keterangan tidak bisa menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Itu fungsinya conjunction fanboys. Nah, nanti kalau dibaca, the Byzantine Empire faced major plague uh, outbreaks in the 6th centuries and again in the 14th century. Jadi, uh, kerajaan Bizantin itu menghadapi uh, apa ya, ledakan wabah gitu ya, besar di abad ke-6 dan lagi di abad ke-14 seperti itu. Lanjut ke nomor, ya betul, satu subjek predikat tapi hanya ada satu fanboys. Maksudnya fanboysnya sini bukan menghubungkan dua SP, gitu ya. Mister, maaf, kalau spirit ini bisakah? Spirit, mohon maaf, spirit, maksudnya gimana? Oh, seperti, maksud saya, maaf, maaf. Kalau seperti ini bisakah? Century, and it happened again. Nah, bisa. Syaratnya dikasih koma. Betul, jadi misalkan in the 6th century, koma, and it happened again gitu ya, atau it occurred again, atau it took place again, itu nggak apa-apa, artinya sama. Nah, karena subjeknya sama, sama-sama Byzantine Empire gitu ya, predikat sama objeknya sama yaitu faced major plague outbreaks, nah maka dihilangkan nggak masalah. Jadi itu sebenarnya kalimatnya itu kalau dipanjangin ya teman-teman itu berbunyi the Byzantine Empire faced major plague outbreaks in the 6th century, and uh, it faced major plague outbreaks in the 14th century. Nah, karena subjek predikatnya kan sama, nggak perlu diulang kembali, jadi dipendekkan. Seperti itu. Jadi cukup dimasukkan N-nya saja dengan informasi yang tambahannya atau informasi yang berbedanya saja. Seperti itu, Mister. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya. Teman-teman, Zoom-nya udah mau mati lagi. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan saya lihat semuanya menjawab Bravo ya. Ada juga jawaban Alpha. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu di situ ada have, teman-teman. Have debated ya, auxiliary verb. Subjeknya adalah researchers. Kemudian ada predikat lagi yaitu can be extended. Ya. Nah, subjeknya adalah the human lifespan. Otomatis di sini kita membutuhkan conjunction atau kata hubung. Nah, di pilihan A, B, C, D yang termasuk conjunction saja hanyalah yang bravo. Ya, nah jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Alpha tidak bisa karena over itu preposisi diikuti objeknya it menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa menghubungkan dua SP, teman-teman. Yang Charlie memang ada conjunction tapi dimasukkan subjek lagi nanti pemborosan subjek. Subjeknya jadi tiga. Kalau yang delta ada conjunction, nah ada preposition over. Nanti kata benda the human life menjadi keterangan. Kita malah akan kehilangan satu subjek. Jadi kalimatnya tidak lengkap. Jadi delta nggak bisa. Jawabannya yang berapa nanti kalau diartikan. Para peneliti telah lama mendebatkan atau mendiskusikan gitu ya. Apakah umur manusia itu bisa dengan signifikan diperpanjang seperti itu. Mr. Weather apakah sama dengan however? Jawabannya beda. Weather artinya apakah, however artinya namun. Seperti itu. Beda juga penggunaan, nanti di hari ke-10 kita akan pelajari perbedaan weather dan however. Tapi sama-sama conjunction ya. Walaupun however juga bisa jadi keterangan. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman semuanya, oh enggak, ternyata ada juga jawaban lain. Ada jawaban alpha, ada juga jawaban delta, ada juga jawaban bravo. Oke, mari kita cek bersama. Tadi predikat dulu, di situ ada kata occur, artinya terjadi, subjeknya adalah blizzards. Nah, kemudian di setelahnya itu ada conjunction as, artinya ketika. Gitu ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP lagi, berarti fix di sini kita membutuhkan subjek sama predikat lagi, teman-teman. Ya. Yang alpha di situ ada subjek tapi tidak ada predikat, tidak bisa. Oke. Kalau yang bravo di situ tuh verb satu itu tidak bisa jadi subjek, juga tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie ada conjunction lagi, nanti conjunctionnya double, teman-teman. Kemudian ada subjek tapi tidak ada predikat. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan, badai salju terjadi ketika angin yang kuat itu berkombinasi atau bergabung dengan hujan salju yang deras yang menyebabkan pandangan yang berkurang atau yang menurun gitu ya, dan juga kondisi dingin yang sangat ekstrim seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Waktunya mau habis, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oh, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Delta. Mari kita cek bareng ya. Kayaknya habis ini mati teman-teman. Di situ ada R,